meja Wali Pedi ada sekelompok muda-mudi yang sangat ramai, tertawa dan bersunda gurau dengan hebatnya. Biarkan saja mereka, bro. Mereka itu masih mimpi. Nanti kalau mereka bangun, mereka akan nangis-nangis, ucap temannya kepada Wali Pedi. Wali Pedi kaget. Tiba-tiba Wali Pedi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati berada dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena tersiksa. Ya Allah, astagfirullah, ucap Wali Pedi dengan kaget dan spontan. Wali Pedi berdiri lalu duduk, berdiri lagi lalu duduk lagi. Ya Allah, bro, gimana dengan diriku, bro? Gimana dengan diriku, bro? Ucap Wali Pedi dengan menunduk. Wali Pedi merasa dirinya selama ini di dunia ini bagaikan orang yang tidur dan bermimpi. Dia sering melupakan Allah dan hanya mengejar kenikmatan dunia. Kelak kalau dirinya mati, dia baru sadar seakan bangun dari tidurnya. Astagfirullah, hanya itu yang keluar dari mulut Wali Pedi dengan lirih. Wali Pedi dengan bersandarkan tembok menikmati kopinya. Sesekali dia menyedot rokoknya. Allah, zikir Wali Pedi mengiringi hembusan rokoknya. Wali Pedi mendoakan seluruh masyarakat di kampungnya, seluruh teman-temannya, guru-gurunya, dan semua yang berhubungan dengannya. Wali Pedi bersiap-siap mau mengunjungi saudaranya yang baru mempunyai anak. Setelah merasa cukup dengan kopi dan rokoknya, Wali Pedi mengeluarkan motor dan mempersiapkan segala keperluan kalau hujan turun. Dan berangkatlah Wali Pedi ke rumah saudaranya. Wali Pedi sebulan ini diberi karamah oleh Allah berupa kilatan-kilatan kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Orang Jawa mengistilahkan dengan weruh seng dorongo winarah. Repot juga sekarang jadinya, karena Wali Pedi kadang-kadang keceplosan omong, mengatakan sesuatu yang belum terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ada istri dari saudaranya ini hamil, Wali Pedi mendapatkan kilatan cahaya di hatinya kalau anak dari saudaranya ini laki-laki. Tapi saudaranya ini bilang kalau istrinya habis di USG dan hasilnya kalau calon anaknya ini perempuan. Wali Pedi sangat menghormati saudaranya ini karena dialah yang memperingatkan Wali Pedi kalau dia mulai salah arah. Wali Pedi hanya diam setelah diberitahu oleh saudaranya ini. Saudaranya ini lalu berkata lagi, kalau anakku lahir laki-laki, kelak dia akan jadi wali besar. Wali Pedi tersenyum. Dalam hati dia berkata, saudaraku ini memang lucu dan aneh. Katanya perempuan. Doanya ini seakan-akan calon anaknya ini adalah laki. Amin, amin, amin. Wali Pedi dengan sepenuh hati mengamini. Tapi calon anakku ini perempuan, Di, katanya kepada Wali Pedi. Haha, Wali Pedi hanya bisa tertawa melihat semua ini. Dan kemarin Wali Pedi mendengar kalau anak dari saudaranya ini telah lahir dan anaknya ternyata lelaki. Wali Pedi ikut bergembira mendengar kabar ini. Wali Pedi sampai di rumah saudaranya ini sehabis maghrib dan ternyata ibunda dari saudaranya ini ada di sana. Dan yang membuat Wali Pedi terkejut, ternyata Mas Kiai, guru Wali Pedi juga berada di situ. Baru datang, Di, tanya Mas Kiai. Tinggi, Mas, jawab Wali Pedi. Saudaramu masih menemui para tamu dari surau dekat sekitar sini. Kamu sama aku aja, Di. Lalu Mas Kiai berdiri menuju sebuah kamar dan Wali Pedi mengikutinya. Sesampai di kamar, Mas Kiai menyalakan TV dan duduk bersila. Duduk sini, Di, sebentar lagi kopinya akan datang, ucap Mas Kiai. Wali Pedi duduk di samping Mas Kiai, melihat TV berdua. Setelah memindah-mindah channel, akhirnya ditemukan film action barat yang bagus. Wah, ini film bagus, nih, ucap Mas Kiai dengan gembira. Wali Pedi hanya diam. Wali Pedi sebenarnya suka dengan film itu, tapi Wali Pedi sudah pernah melihatnya dan tahu dengan akhir ceritanya. Gak suka dengan film ini, Di, tanya Mas Kiai. Nggak, Mas, jawab Wali Pedi terus terang. Karena percuma kalau ngomong ditutup-tutupi. Mengapa? Tanya Mas Kiai lagi. Karena sudah tahu jalan ceritanya, jawab Wali Pedi lagi. Lalu 2 cangkir kopi datang diantarkan kepada mereka. Mas Kiai membuka tutup cangkir kopinya dan menghirup aromanya. Tampak wajah yang begitu bersyukur terlukis di wajah Mas Kiai. Lalu Mas Kiai menaruh cangkirnya dan berkata, ya, begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya, Di. Walaupun film yang kau lihat itu bagus, akan terlihat membosankan. Makanya ketika Allah memberitahu kilatan cahaya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, aku meminta kepada Allah untuk menutupnya kembali, karena hidup ini akan gak asik dan membosankan. Hahaha, Wali Pedi dan Mas Kiai tertawa. Mereka tertawa lagi.
tahu sama tahu. Begitu juga dengan saudara kita yang baru punya anak ini nih. Dia sebenarnya bisa melihat jenis kelamin anaknya, tetapi dia tidak mau, biar jadi kejutan, begitu katanya, ucap Mas Kiai. Inggih, haha, ucap oleh Pedi. Kasihan orang-orang yang di sekitarmu di. Kalau kamu tidak meminta kepada Allah untuk menutupnya. Inggih Mas, jawab oleh Pedi dan mulai berdoa kepada Allah untuk menutup kilatan cahaya karomah di hatinya. Di sebuah warung kopi, duduklah Wali Pedi di pojok warung yang di sebelahnya ada pintu masuk. Wali Pedi pesan kopi klasik 1 cangkir, karena hanya menu itu yang menurut Wali Pedi terasa kopi. Lagi enak merokok, datanglah temannya duduk di samping Wali Pedi. Setelah bersalaman dan pesan kopi, temannya ini berkata kepada Wali Pedi, "Bro, aku habis menggoda setan," ucap temannya. Jawab Wali Pedi tersenyum. Teman Wali Pedi lalu bercerita, "Sudah 2 hari ini bro, setiap aku mau sholat isya, setan mendatangiku. Kakiku dipijit, rambutku dibelai, dan mataku ditiup olehnya, dan akhirnya aku kalah." Setelah menyalakan rokoknya, teman Wali Pedi ini melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. "Dan tadi di hari ketiga, aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama aku mulai hanyut dan benar-benar mau tertidur. Ketika mataku mau terpejam, aku bentak tubuhku untuk bangun. Dan akhirnya aku bangun dan sholat isya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku." "Apa kamu bisa melihat setan?" tanya Wali Pedi. "Tidak, tapi aku bisa merasakannya," jawab temannya. "Sebenarnya setan tetap berhasil menggodamu," kata Wali Pedi. "Kok bisa begitu? Coba sampean jelaskan," pinta temannya ini. "Kamu sholat isya sudah bukan karena Allah, tetapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya nggak jengkel, malah senang melihatmu melakukan itu," jelas Wali Pedi. "Masya Allah, iya ya, aku nggak menyadari hal itu. Terus selama ini gimana caranya sampean melawan hawa nafsu itu?" tanya temannya. "Aku belum pernah melawan, tapi hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu. Karena manusia sudah dicap sebagai golongan yang dhaif ataupun lemah. Manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah," jelas Wali Pedi lagi. "Terima kasih bro," kata temannya. Setelah menghabiskan kopinya, temannya ini pamit pulang kepada Wali Pedi. Tidak lama berselang, datang lagi teman Wali Pedi. Tapi sikapnya beda dengan teman yang tadi. Temannya kali ini setelah pesan kopi hanya duduk diam di samping Wali Pedi. "Ada apa bro? Soal jodohmu ya?" tanya Wali Pedi. Mendengar pertanyaan itu, wajah teman Wali Pedi ini terlihat berubah, terlihat sumringah. "Iya bro, ini kan sudah 2014, sedangkan jodohku belum ada juga. Padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga sudah minta didoakan oleh banyak kiai," jawab temannya.